Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis yang ke-125 dari Warrad Maula Ibn al-Mughirah, Maula al-Mughirah. Dia berkata, Al-Mughirah ibn Syu'bah mendiktekan kepadaku dalam surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan di setiap selesai daripada salatnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian saya datang sesudah itu kepada Muawiyah, maka aku mendengar beliau memerintahkan itu kepada manusia. Dan dalam lafal yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari qila wa qal, idha'atul mal wa kathratis su'al, wa kana yanha an uquqil ummahat wa wahdil banat wa man'il wahat. Dan bahwasanya Rasulullah SAW melarang daripada katanya, kemudian menyia-nyiakan harta, kemudian banyak bertanya, kemudian durhaka kepada ibu, menguburkan anak perempuan hidup-hidup, serta melarang kami dari sifat meminta-minta. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, ya, bahwasanya Al-Mughirah ibn Syu'bah dia pernah mendatangi Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, atau bahwasanya Al-Mughirah ibn Syu'bah pernah, Mughirah ini mendiktekan kepada Warrad, budaknya Al-Mughirah, di antara yang didiktekan suratnya untuk diberikan kepada Muawiyah ketika itu, di mana Muawiyah mengirimkan surat kepada Al-Mughirah meminta kepada Al-Mughirah untuk menuliskan baginya apa yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bacaan selesai salat. Maka ketika itu Al-Mughirah ibn Syu'bah memerintahkan Warrad maulanya atau budahnya untuk menuliskan balasan surat daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Dan kemudian akhirnya Al-Mughirah menuliskan kepada Muawiyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai daripada salat, di antara yang dibaca Nabi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lak, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini di antara yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Mughirah menambahkan di dalam pesannya, ya, di dalam pesan yang diberikan kepada Muawiyah ketika itu, ditambahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari beberapa perkara. Di antaranya adalah qila wa qal. Qila wa qal itu adalah apa? Menukil pembicaraan tetapi belum dipastikan akan kebenarannya. Katanya, ya, katanya dan katanya. Ini qila wa qal. Katanya itu tidak boleh karena kita tidak bisa memastikan akan kebenaran dari hal tersebut. Itu katanya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk di antara menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta di dalam perkara yang haram, ya, membelikan dengan hartanya kepada sesuatu yang makruh. Ini termasuk di antara menyia-nyiakan
harta, karena harta hendaknya dibelanjakan dalam perkara yang halal atau mubah. Tapi kalau untuk perkara yang makruh apalagi haram, maka itu termasuk di antara idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang daripada apa? Kathratus su'al, banyak bertanya. Yang dimaksudkan dengan banyak bertanya di sini adalah bertanya dalam perkara-perkara yang tidak ada kepentingan dia dalam hal tersebut. Contohnya, bertanya kepada seorang ustadz dalam rangka untuk menembak saudaranya. Maka ini tidak ada kebutuhan dia dalam pertanyaan tersebut. Jika sekiranya dia banyak hal tersebut dalam pertanyaan yang seperti itu, maka dia termasuk orang yang apa? Kathratus su'al. Sebagaimana sifatnya Bani Israel. Mereka banyak bertanya. Ya, karena kata Nabi SAW bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang banyak bertanya kepada para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian uquqal ummahat, dilarang untuk durhaka kepada ibu. Disebutkan ibu secara khusus karena memang ibu yang paling mendapatkan hak terbesar untuk mendapatkan bakti dari seorang anak, terutama seorang anak laki-laki. Maka kendati pun seorang anak laki-laki sudah memiliki tanggungan istri dan anak-anak, maka tetap baginya itu wajib untuk berbakti kepada ibunya. Bahkan seorang istri tidak boleh melarang suaminya untuk tetap berbakti kepada ibunya. Karena harta suami adalah harta ibunya. Dan harta suami bukan harta istrinya. Kata Rasulullah, anta wa maluka liwalidik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga dalam harta yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki ada hak ibunya. Seorang istri ketika melarang suaminya untuk memberikan hartanya atau membantu orang tuanya, maka ini adalah perkara yang zalim dan salah satu di antara bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya. Kemudian wa'dil banat. Wa'dil banat itu adalah menguburkan hidup-hidup anak perempuan karena malunya punya anak perempuan. Walaupun budaya ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Karena ini termasuk di antara perbuatan jahiliyah, perbuatan orang-orang sebelum datangnya Islam. Kemudian man'il wahad. Man'in ini adalah mencegah atau menahan sesuatu yang dituntut untuk diberikan darinya. Kemudian had itu meminta-minta untuk diberi. Makanya man'il wahad itu dua sifat yang sangat tercela. Membaila omu, minta nomor satu. Ini namanya man'il wahad. Ya, membaila omu tapi minta nomor satu. Kalau bisa hanya mendapat, tapi kalau untuk membaik, ulakan akan omu. Ini dinamakan dengan man'il wahad. Memberi tidak mau dan menerima atau meminta nomor satu. Ini hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Mughirah ibn Syu'bah menyampaikan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk di antara sahabat dan khalifah yang sangat haus dengan ilmu, antusias terhadap ilmu. Bayangkan seorang pemimpin, presiden negara menyurati rakyatnya, bertanya kepada rakyat tentang ilmu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita bisa mengerti juga bagaimana seorang pemimpin hendaknya. Seorang pemimpin itu dialah harusnya menjadi orang yang paling getol dalam masalah ilmu. Karena dia yang paling butuh dengan ilmu. Ilmu tentang kepemimpinannya, ilmu tentang tanggung jawabnya, ilmu tentang bagaimana mengurus rakyatnya, ilmu tentang bagaimana amanah dia sebagai seorang pemimpin, ilmu bagaimana berhadapan dengan mereka rakyat dengan adab dan seterusnya. Pemimpinlah yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu. Maka bagaimana Muawiyah sebagai seorang pemimpin, dia menjadi orang yang paling antusias di dalam masalah berilmu. Begitu juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan syariat Islam, terutama dalam hal yang menjaga dan memelihara waktu, memelihara lisan, memelihara harta,
memelihara orang tua, memelihara hak-hak sesama makhluk, terutama tentang ibu. Tidak boleh menyia-nyiakan harta, tidak boleh membunuh anak-anak perempuan, tidak boleh membanyak bertanya dalam perkara yang tidak disyariatkan. Semuanya adalah bagian daripada syariat agama yang mulia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas syariat yang mulia ini, syariat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atasnya. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wa barakallahu fiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.